Bang. Nih, Juan. Pati. Itu berdaya kenapa itu? Waalaikumsalam. Setelah saya disibukkan dengan perilaku Martaji, saya baru bisa menemukannya. Karena saat ini saya memiliki 2 murid baru. Perkenalkan diri kalian. Perkenalkan wahai manusia, saya Darbaka. Dan saya Darbala. Mereka adalah saudara kembar. Belum lama mereka mengikuti ajaranku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik, Pak. Apa yang kau risaukan? Apa yang kau ragukan sejatinya? Saya rasa yang sedang saya hadapi ini jauh berbeda dengan kejadian-kejadian yang pernah saya hadapi tempo lalu. Cara seperti ini menurut saya memang kurang jantan, di mana saya harus mempermainkan sebuah perasaan mereka. Saya harus mengadu domba mereka. Ya, saya memang tahu kan, ujung-ujungnya yang namanya kebohongan mau sampai kapan juga tetap tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya tidak punya arah mau kemana, Pak. Sedangkan yang kita tahu di sini, Sanbadra, pendekar mata perak, mau nggak mau sebentar lagi akan bangkit. Dengan bangkitnya pendekar mata perak, kami belum siap dengan cara apa saya menghadapi itu, Pak. Kau katakan kau tidak memiliki arah. Sedangkan arah selalu terbuka kemanapun. Tergantung kemana matamu memandang. Matamu hanya tertutupi oleh rasa-rasa yang sejatinya hanya akan menghambatmu. Ada 3 hal yang diperbolehkan untuk berbohong. Saya katakan diperbolehkan, bukan disarankan. Diperbolehkan ketika keadaan mendesakmu. Yang pertama syaratnya, kebohongan itu harus didasari dengan kebaikan. 3 hal tersebut adalah: 1, berbohong di dalam peperangan. Dan yang kedua, silakan kau berbohong untuk menyenangkan hati istrimu. Dan yang ketiga, dibolehkan berbohong untuk menengahi 2 pertikaian. Sampai batas apa kau menggunakan pedang itu? Terakhir, maafkan saya, Patih. Saya menggunakan pedang ini di saat terpepet sehingga saya membunuh salah satu makhluk bagian dari mereka. Bisakah kau langsung mengendalikan pedang itu? Sangatlah berat, Patih. Cuma di situ tidak ada pilihan lain kecuali saya memaksakan untuk memegang pedang itu dan menggunakan sebisa-bisa saya, Patih. Bukankah kau tahu, secara pedang itu bisa untuk mengendalikan alat-alat peliharaan dari Sanbadra? Hah? Saya belum mengetahui. Untuk mengenai itu, Patih. Juga saya bagaimana menggunakan, saya bisa menggunakan itu sudah sangat bersyukur, Patih. Justru itulah kerugianmu. Kau tidak mengetahui hal ini. Padahal kau sudah diunggulkan karena hanya dalam waktu singkat kau bisa menggunakannya, bahkan tanpa persiapan. Itu menjadi kemungkinan semakin besar untuk kau bisa mengendalikan alat-alat itu. Kenapa tidak kau coba saja? Dengan cara seperti apa, Pak? Saya menggunakan pedang untuk mengendalikan alat-alat itu, Pak. Kau tunjukkan pedang itu, arahkan terhadap sinar yang sangat terang. Sinar yang besar. Jika di siang hari itu adalah matahari, jika di malam hari adalah bulan. Jika kau acungkan dan kau tiupkan seperti suara peluit,
dengan cara yang memanjang, maka itu akan berkemungkinan besar membantunya. Kau tunjukkan pedang itu. Bersiap-siaplah kalian. Sesuatu akan datang di antara kita. Saya harap saya sediakan satu untuk menjadi tempat atau wadah. Dan berikutnya, dia muncul akan langsung saya tempatkan di salah satu rekan kalian. Siapa? Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Oh, Dik? Iya, saya nggak apa-apa. Bantu jaga dia. Baik, Patih. Mas, itu gimana? Kenapa, Mas? Nggak balik, Po. Iya, Mas. Ih, Mas. Apa, Bang? Bagaimana, Patih? Mendekatlah, saudaraku. Kau lihat ini. Peganglah ini. Kau sentuhkan di dahinya. Mundur. Awas ya. Apakah ada tugas untuk saya, Tuhan? Apakah kau siap? Silakan. Siapa dirimu? Alah belum gantung. Apa yang telah kau lakukan di sana? Saya tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Loh. Siapa majikanmu? Majikan saya adalah pedang itu. Dan siapapun yang mengendalikan pedang itu tandanya menjadi majikan saya. Apakah kau mengenal Sabadra? Tentunya saya sangat mengenalnya. Karena dia adalah sesosok yang pernah mengendalikan pedang itu. Apakah kau ingin tahu sekarang Sabadra adalah musuh kita? Mengapa bisa begitu? Dia melakukan sesuatu yang merugikan bangsa kami manusia. Merugikan bagaimana? Jika saya ceritakan panjang, sekarang yang saya ingin tanyakan, apakah kau mau ikut denganku dan menuruti semua apa perintah dariku? Dan siapapun yang bisa mengendalikan pedang itu adalah Tuan saya. Dan tentunya saya akan mengikuti apa yang diperintahkannya. Kau meminta apa dari majikanmu? Tentunya saya meminta makanan karena saya sangat kelaparan. Apa makanan sejatinya? Darah segar. Siapa yang merintahmu makan darah segar? Tuan sebelumnya memberikan itu terhadap saya. Darah manusia.
Saya ingin mengatakan, jika memang kamu telah mengatakan bahwasanya siapapun yang memegang pedang ini adalah majikan, jika majikanmu tidak memberikan cara sekali itu, bagaimana? Tunggu emang. Tentunya saya akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh majikan saya. Jika majikanmu hanya mampu memberikan satu helai daun untukmu, apakah kau mau memakannya? Baiklah, jika itu yang kau perintahkan untuk saya. Makan tombol. Nggak tahu itu katanya. Mas konong dojo. Tadi mintanya darah yuk. Iya. Saya rasa ini adalah salah didikan. Kau mengetahui itu. Dari awal dia diperintahkan memang untuk mencelakakan manusia. Padahal sejatinya dia hanyalah senjata bermata dua yang bisa kita gunakan untuk kebaikan pula. Salah. Mungkin dahulu majikannya adalah makhluk yang arogan, makhluk yang ingin membinasakan manusia. Tapi jika dikendalikan olehmu, akan berbeda ceritanya. Dan saya katakan kau sangat sedang unggul di sini. Karena apa? Kau memiliki pedang itu. Kau dengan mudah mengendalikan makhluk ini. Salah didikan saya. Bagaimana? Apa yang kau rasakan setelah makan daun itu? Saya menikmati, akan tetapi ini tidak cukup. Kurang berarti mas. Saya kurang sel. Itu aku bawa mas ke anak itu. Nanti kau usah makan banyak-banyak. Berpuasa jauh lebih baik. Kasihan raka ini. Baiklah, jika kau menginginkan seperti itu, lalu apa ada tugas untuk saya? Untuk sementara ini saya tidak ada tugas untuknya. Tetapi jika saya panggilmu kapanpun kau harus datang. Baiklah. Manusia, perintahkan dia untuk menghentikan semua perilakunya. Iya, saya akan berikan. Saya manggil pukul datang. Apapun aktivitas apapun yang pernah kau lakukan kemarin, saat ini semuanya kau hentikan itu. Maksudmu saya mencabut semua gelo yang sudah saya tanamkan? Apapun yang telah kau lakukan, kau hentikan semua itu. Harus. Ya saya. Baiklah Tuan, akan saya kerjakan dengan sebisa saya. Tentunya saya tidak akan mengecewakan Tuan. Tugasmu sederhana. Kau hanya perlu istirahat saja. Sambil menunggu saya memanggilmu. Baiklah Tuan. Pasti kasih makan itu mas. Kasihan. Apakah sudah cukup? Saya rasa cukup. Saya akan memanggilmu di saat waktu yang tepat. Baiklah Tuan, akan saya jalankan tugas ini dengan baik. Pertama, untuk mencabut gelo-gelo yang sudah saya tanamkan. Buang semua pengikutmu. Baiklah Tuan. Dan selanjutnya, tugas saya adalah untuk beristirahat. Akan saya lakukan Tuan. Saya akan lihat kau dari sini. Baik, jika begitu, akan saya lakukan secepat mungkin. Nanti tunggu. Bu, jangan kekerasan, Bu. Bu, yang rapi, Bu, nanti Muncul. Saya sengaja pasangan itu untukmu. Tapi tenanglah.
itu tidak akan menyakitimu jika kau tidak melawannya. Jika berbuat baik makan apa sendiri ya mas. Baiklah, saya akan menerima apapun jika itu dilakukan oleh tuan saya. Perkenalkan namamu. Ganang. Saya Marcel. Benar, apa kau dengar? Saya mendengarnya. Siapa? Ganang. Nggak dengerin kamu. Saya Marcel. Bu, bu. Yang megang itu loh. Apakah sudah cukup, Tuan? Lakukanlah apa yang harus kau lakukan sekarang juga. Baiklah. Akan saya kerjakan. Curang betul ya. Mencoba bantu bohong. Kau mengerti maksudku? Kau memiliki senjata baru. Kau gunakanlah itu dengan bijak. Diri nanti Terus untuk mengenai Sambadra, kesembuhannya bagaimana, Pak? Kesembuhannya saat ini belum tercapai. Karena saya mendengar kabar, dan kabar ini nyata adanya. Satu, tabib itu memang sudah sampai. Akan tapi, masih ada kesempatan. Karena tabib itu belum menemukan obat yang dia inginkan. obat. Kenapa cepat? Tapi Obat yang dia cari sangatlah sulit. Bahkan, saya yakin di hutan ini pun tidak ada. Obat itu adalah berupa pohon. Jika kau mengetahuinya, segeralah cari. Yaitu pohon mungsi Gendawangi. Mungsi Gendawangi. Pohon mungsi Gendawangi. Yang kate. kamu Jika pohon itu berbuah, maka bawalah dengan buahnya. Jika pohon itu belum berbuah, bawalah pohonnya. Untuk apa saya katakan? Bukan bermaksud untuk membantunya, akan tetapi di sini masih ada rencana yang bisa kita lakukan. Menjebaknya, Pak. Kau mengerti maksudku? Ya. Karena sulitnya mencari pohon mungsi Gendawangi di hutan ini, maka pastinya akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Maka dari itu kita harus cepat menyainginya agar kita lah yang pertama kali mendapatkannya. Karena saya pikir jumlahnya sangat sedikit. Jika kau sudah mendapatkannya, maka kau bawa pohon itu, kau cabut, dan pastikan pohon itu tetap hidup. Pertahankan hidupnya. Lalu kau bawa dan kau tanamkan di sekitar hutan, di tempat persinggahan Sambadra. Baik, Pak. Sebelum kau tanamkan, kau tahu maksudku. Berilah racun sebelumnya. Baik, Pak. Saya sendiri tidak mengetahui racun seperti apa yang ampuh untuk membuatnya mati. Akan tetapi kau bisa cari siapa yang bisa membuat racun. Seperti apa racun yang ampuh. Kau mengenal banyak makhluk, kau tentunya akan mudah mendapatkan kabar itu. Enggak, Pak. Setelah kau tanamkan, harapannya makhluk di sekitar persinggahan itu akan mencabutnya dan membawakannya serta memberikannya pada tabib itu, yang pada akhirnya yang mereka anggap obat sejatinya adalah racun. Masuk. Cemerlang.